Yo halo guys, balik lagi sama gue Rizal Martina. Salam profit oke guys. Jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate seputar info Bitcoin dan XRP teman-teman ya. Jadi langsung aja ke inti videonya ya. Jadi hari ini market terpantau merah lagi teman-teman ya. Merah merona menghiasi market. Kemudian kita lihat dari Bitcoin time frame 4 jamnya ya. Dia kemarin ini memang sudah breakout, kemudian dia retest teman-teman ya. Dia sudah breakout kemudian retest ya. Cuma sayang retestnya ini tidak berhasil ya. Kemudian dia terprosok masuk lagi ya, atau terbreakdown kembali masuk ke triangle pattern ini teman-teman ya. Nah jadi untuk garis support ini yang warna kuning ini saya hapus ya teman-teman ya. Nah ya, jadi memang dia masuk ke key supportnya posisi sekarang ya. Karena misalkan kita lihat setelah dia bikin week kemarin itu di tanggal 4 Desember ya, kemudian dia close candle di atas ya, kemudian kita bisa lihat ya, dia masih struggling di sini time frame 4 jamnya sebelum melanjutkan penguatan kembali. Jadi memang kita bisa akan melihat adanya potensi untuk istilahnya kenaikan sedikit ya untuk si Bitcoin ya. Ketika hit di area sini dia kemungkinan akan naik sedikit ya sebelum melanjutkan penurunannya ya. Teman-teman ya, jadi ini untuk si Bitcoinnya. Jadi kalau misalkan ditanya, saya sih lebih prefer kayaknya sih naik sedikit kemudian lanjut penurunan gitu ya, kayaknya teman-teman ya. Karena memang kita bisa lihat dari triangle pattern ini ya, probabilitasnya biasanya ya kalau datangnya dari downtrend ya, seperti yang kemarin saya infokan ya gambarnya, ketika dia false break ya bisa dia lanjut breakdown teman-teman. Ya, probabilitasnya memang lebih ke lanjut koreksi sih gitu teman-teman. Cuman ada satu hal yang menarik ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita sekarang bermain di area sini kemudian mantul ke tren resistennya itu kisaran 47.600-an sekian itu teman-teman ya. Ketika itu terreject kisaran berapa sih kita bisa lanjut turun. Kita coba lihat dari swing low di sini saya ambil ya, swing low ke swing high teman-teman ya. Oke, jadi memang kita masih berpeluang atau berpotensi ya melihat buat si Bitcoin ini koreksi sampai di Fibo 1,6 atau sekitaran 44.300 dolar sekitar itu teman-teman. Jadi ketika dia up kemudian kepentok, kita bisa lihat untuk si Bitcoin jatuh ke area situ ya. Nah kemudian kemarin memang sudah dibahas ya teman-teman, ketika dia terbreakdown kita akan melihat untuk target breakdownnya atau target koreksi si Bitcoin itu bisa sedalamnya itu ke kisaran 42.000 dolar. Ya, kalau jadi target pertama dia ketika breakdown itu di 44.000, next lagi di 42.000. Ya, target untuk penurunan si Bitcoin, teman-teman. Istilah jangka pendek lah ya. Ini time frame 4 jamnya ya. Jadi kita mungkin akan melihat sedikit pantulan sebelum dia melanjutkan penurunannya kembali. Oke. Kemudian ada satu hal yang menarik, teman-teman. Nah, kalau misalkan kita lihat nih ya, biasanya pattern itu kan ada yang namanya false break seperti ini nih ya. Jadi dia seolah-olah breakout, kemudian dia retest nggak kuat, akhirnya terpelosok masuk lagi. Nah, ada yang namanya false break dan ada yang namanya false breakdown, teman-teman. Ya, jadi kurang lebih seperti ini ya. Dia udah false breakout, kemudian lanjut turun, dia bisa seperti ini, false breakdown, kemudian melanjutkan penguatannya. Gitu, teman-teman. Jadi ada istilahnya ada dua potensi ataupun ada dua skenario ya. Kita bisa bilang, oh ini false breakout ke atas ya, seperti yang kita alami. Tapi ada juga yang namanya false breakdown. Jadi dia memang tidak mencapai target penurunan maksimal ke sekitaran 42.000 ya teman-teman ya. Nggak sampai sana, dia mampu rebound melanjutkan penguatan, bisa teman-teman. Jadi memang ada yang namanya false breakout, ada juga yang namanya false breakdown ya. Jadi memang nggak nyampe di target, istilahnya target penurunan maksimal dari ketika dia breakdown ya teman-teman ya. Jadi itu istilahnya ada sebuah harapan lah ya. Jadi ya semoga dia false breakdown ya, ketika dia kepentok sini ya, kemudian dia seolah-olah ingin mencapai target penurunan maksimal itu ke kisaran 42.000, tapi malah di sini ada yang kang serok, akhirnya market rebound kembali. Ya itu beberapa kasus ataupun price action biasanya bisa terjadi seperti itu, kemungkinannya ada teman-teman. Ya jadi berharap aja di kisaran 43 atau di kisaran 43.000, 44.000 di situ market malah rebound gitu teman. Bisa gak? Bisa gitu ya, ada kemungkinan ada ya, cuman memang itu nggak pasti, namanya juga kemungkinan kan teman-teman ya. Jadi untuk jangka pendeknya mungkin Bitcoin masih akan kena pressure dari si seller kembali teman-teman, karena memang kita bisa lihat ya, ini ya ketika dia terakhir kali up
sama ditekan seller kembali, nah kita bisa lihat perbandingannya ya. Tekanan dari si buyer ya sama tekanan dari si seller ini nggak seimbang, masih lebih memegang kontrol tekanan dari si seller, teman-teman. Ya, jadi memang market masih probabilitasnya untuk melanjutkan penurunan overall, teman-teman ya. Untuk kita bisa lihat time frame 4 jam. Ya, kalau misalkan kita lihat time frame yang lebih kecilnya, nah ini teman-teman ya, time frame yang lebih kecil, time frame 1 jamnya, kita bisa lihat ya. Memang dia sudah breakdown seperti ini ya, teman-teman ya. Breakdown, up, retest gak kuat, breakdown. Ini lagi up, bisa aja up sampai sini, kemudian terbreakdown kembali. Ya, teman-teman ya. Jadi memang garis trendline resistance ini menurut saya masih cukup penting untuk si Bitcoin karena memang di situ ya ada juga nih di Fibo 0,786 nih atau sekitaran 47.600-an dolar ya, teman-teman. Di situ juga ada resisten juga, teman-teman ya. Jadi memang itu bisa menjadi salah satu istilahnya, ini pas banget lah menjadi salah satu istilahnya apa ya, gambaran kalau misalkan mungkin Bitcoin akan terreject di area sini ya, teman-teman ya. Ketika dia going up, terreject di area sini untuk melanjutkan penurunannya. Ya, jadi itu sekilas untuk bahasan Bitcoin ya, overall masih bisa melanjutkan penurunan. Ya memang tadi targetnya sudah saya infokan sekitar 44.000 dan terdalamnya di kisaran 42.000. Cuman kalau memang pressure dari si seller itu ekstrim banget ya. Ini kan menjelang tanggal 15 dan tanggal 16 ya, teman-teman. Menjelang tanggal itu bisa nggak dia terprosok lebih dalam? Bisa. Di key supportnya yang lebih bawahnya lagi itu di kisaran 39 sampai 40.000 dolar, teman-teman. Ya, di area ini box warna. Jadi itu sekilas yang nanyain Bitcoin masih bisa turun atau enggak. Ya, memang probabilitasnya sekarang masih bisa melanjutkan penurunan. Cuman untuk jangka lebih pendeknya kemungkinan dia akan up sedikit untuk melanjutkan penurunannya. Ya, jadi kurang lebih gambarannya seperti itu, teman-teman. Untuk si Bitcoinnya. Oke ya, jadi itu bahasan sedikit untuk Bitcoin. Lalu kita akan ngebahas untuk XRP. Ini juga ada beberapa info ya kurang mengenakan kalau misalkan XRP ini akan di delisting. Ya, teman-teman, dari sebuah exchange ya, karena dia crypto exchange delist XRP nih ya. Jadi beritanya itu kisaran 12 jam yang lalu nih ya, dari BitBuy ya, exchange BitBuy, teman-teman ya. Dia memang di sini udah ada announcement atau udah kasih tahu lah kalau misalkan dia akan mendelisting si XRP ini ya. Update-nya 12 jam yang lalu, teman-teman ya. Tuh ya, di delisting of Januari 13 Januari 2022 ya, teman-teman. Jadi ini ada beberapa istilahnya informasi atau dari BitBuy-nya sendiri announcement ya. Kemudian ada yang nanyain, BitBuy ini exchange besar atau enggak? Kalau kita lihat di coin market cap ya enggak, teman-teman ya. BitBuy ini masuk ranking 111 ya tuh, dengan exchange score-nya 3,8 nih. Jadi ya bukanlah sebuah exchange besar gitu, teman-teman ya. Dia bahkan nggak masuk 50 besar exchange, top 50 nggak masuk. Dia cuma 111 ya, menurut saya ini exchange kecil lah, teman-teman ya. Jadi untuk holder XRP bagaimana menurut kalian? Kalau menurut saya sih nggak gitu ngaruh lah, exchange kecil gitu kan, teman-teman ya, si BitBuy ini. Jadi memang ini ada informasi yang kurang mengenakan untuk XRP Army ya. Jadi mungkin untuk XRP Army bisa lebih bersabar, ataupun kalian bisa komen di bawah, teman-teman ya. Pendapat kalian apa mengenai informasi yang kurang mengenakan seperti ini? Oke, lanjut untuk technical analisisnya. Kita mulai dari daily-nya ya, teman-teman ya. Secara garis besar memang si XRP ini terpentok ya di trendline resisten ini ya, resisten ini. Nah ini, teman-teman ya tuh ya, terakhir kali dia false break, teman-teman ya, akhirnya melanjutkan penurunannya, kembali masuk lagi, teman-teman. Dan sekarang posisinya dia akan meretest di retracement 0,786 atau sekitaran 10.600-an ya. Jadi memang saya ambil dari swing low-nya di sini ke swing high-nya, teman-teman ya. Swing high di sekitaran 27.600-an, sekitar itulah saya ambil ya. Jadi memang kemungkinan dia akan retest di situ. Kalau tidak kuat ya, dia akan retest lagi di area sini, trendline supportnya ini, teman-teman. Itu di kisaran berapa? Di kisar 9.800-an lah, kisaran-kisaran itu, teman-teman. Ya karena kita bisa lihat sebelumnya dia mampu dipertahankan posisinya nih. Semoga kali ini mampu ya dipertahankan posisinya untuk melanjutkan penguatan di tes ya. Kemudian base lanjut mengalami penguatan kembali. Ya hopefully seperti ini. Ya teman-teman ya. Jadi memang untuk jangka pendeknya XRP masih mungkin akan terpressure dari Bitcoinnya juga gitu, teman-teman. Dari ya pokoknya dari banyak hal lah, teman-teman ya, mengakibatkan harga dari XRP ini kemungkinan besar akan melanjutkan penurunannya kembali sebelum kita lihat adanya konfirmasi untuk dia bisa melanjutkan penguatannya kembali gitu ya. Jadi untuk jangka pendeknya belum ada konfirmasi yang pasti untuk si XRP bisa melanjutkan penguatan gitu ya, teman-teman. Karena kita lihat dari prestasi seller ini masih memegang kontrol dari price actionnya si XRP. Kalau misalkan kita lihat dari kenaikannya terakhir, teman, di sini
going up, kemudian dia terbreakdown tuh. Ya, kita bisa lihat ya perbandingannya teman-teman. Perbandingan dari buying power dengan si selling powernya. Ya, tidak seimbang ya teman-teman ya. Jadi memang pressure dari si seller ini masih memegang kontrol dari pergerakannya si XRP ya. Nah, kemudian kalaupun dia breakout teman-teman ya, ini jangka menengah sampai jangka panjang ya. Kalau memang dia breakout ya teman-teman ya, mungkin dia akan konsolidasi ataupun berproses di kisaran sini untuk melanjutkan penguatan ya teman-teman ya. Kalau dia target breakout itu di sekitar 32 sampai 33 ribu rupiah ya, target dari si breakoutnya si XRP. Dan itu bukanlah sebuah hal yang mudah ya. Ketika dia breakout pun kita harus lihat beberapa resistennya dan lain sebagainya gitu ya. Nggak langsung target breakout dia pasti ngepump parah gitu ya, nggak kayak gitu ya. Karena seringkali kita udah sering lihat ya teman-teman ya, breakoutnya ada yang breakout kuat, ada yang breakoutnya kurang kuat ya teman-teman. Bahkan cuma breakout sedikit malah sore kembali seperti ini, kurang lebihnya false break teman-teman ya. Jadi memang ini sebuah target ya, dan banyak PR lah untuk si XRP untuk bisa mencapai target ini ya teman-teman ya. Nah, kemudian untuk yang nanyain kalau misalkan dia terbreakdown lebih bawah lagi tuh di kisar berapa teman-teman ya, bisa ke sekitar sini, itu sekitaran 7.500, dimana itu ada lowest point di kisaran tanggal 20 Juli dan di 21 Juni teman-teman ya, lowest pointnya. Kemudian yang lebih bawahnya itu di kisaran 6.000 rupiah lah, kisaran itulah, dimana di situ saya ambil swing low-nya teman-teman ya, sebelum dia ngepump parah ya. Swing low terakhir ya, low terakhir sebelum dia ngepump parah teman-teman, saya ambilnya di situ ya, kisaran itu. Jadi itu beberapa analisa untuk si XRP ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita langsung buka time frame yang lebih kecil lagi, nah ini teman-teman ya, time frame yang lebih kecil di time frame 1 jamnya ya. Memang kemarin ini dia sempat ngepump ya, di sini ngepump, kemudian ya going down kembali. Sayang banget kan untuk si XRP ini ya. Jadi memang kemarin itu saya sudah sampaikan, padahal ya teman-teman ya, si XRP ini membentuk seperti yang namanya rising wedge pattern nih. Tuh ya, seperti rising wedge pattern. Memang probabilitasnya itu rising wedge itu seperti ini teman. Untuk breakdown probabilitasnya, cuman dia breakout terlebih dahulu, kemudian dia nggak mampu mempertahankan posisinya, akhirnya terbreakdown, berarti false break teman-teman ya. Jadi sayang banget lah untuk XRP, padahal udah sebuah hal yang cukup positif lah untuk XRP time frame yang lebih kecilnya ya. Kemudian dia ke seret arus market ya, akhirnya terkoreksi perlahan lebih dalam ya, lebih deep lagi teman-teman ya. Jadi memang untuk market saat ini harus masih bersabar lagi, dan dia sekarang lagi testing ya. Di testing teman-teman, itu adalah loss point di 4 Desember, kemudian di 6 Desember, dan udah di retest di 14 Desember nih teman-teman ya. Kalau misalkan nggak mampu, dia akan tes lagi di kisaran 10 ribuan, lebih bawah lagi, lebih deep lagi ya. Karena kita lihat juga mayoritas market lagi lesu gitu teman-teman ya. Jadi memang ini strong support ya untuk jangka pendeknya. Kalau dia nggak mampu bertahan atau mempertahankan posisinya, lanjut down ya. Jadi memang probabilitasnya itu masih melanjutkan penurunan lah. Kalau misalkan kita lihat dari Bitcoinnya ya, kemudian dari sentimen pasar dan lain sebagainya teman-teman ya. Jadi memang untuk si XRP ya masih menunggu lah ya, masih menunggu untuk benar-benar bisa adanya konfirmasi pembalikan arah ya. Kalau sekarang belum ada teman, dia memang masih bermain di base kisaran. Nah ya, dia masih bermain di base di kisaran di sini ya. Kalau memang dia nggak mampu untuk mempertahankan posisinya, sekali lagi saya reminder teman-teman ya, untuk melanjutkan penurunannya kembali ya. Jadi memang ini bisa dibilang seperti bear flag pattern ya teman-teman ya, bisa ya, kita bisa bilang bear flag pattern atau beberapa pattern yang lebih condongnya ke bearish ya, probabilitasnya untuk melanjutkan penurunan ya. Memang di sini kita bisa lihat walaupun adanya support yang lumayan kuat di jangka pendeknya, tapi ini time frame 1 jamnya teman-teman ya, masih bisa untuk terbawa arus untuk lebih deep lagi koreksinya teman-teman. Jadi itu sekilas yang bisa saya infokan untuk si XRP. Masih lebih bersabar ya. Tentunya kalian bisa tentukan pilihan kalian mau open posisi ataupun cicil beli di beberapa support yang tadi sudah saya infokan teman-teman ya. Itu aja sekilas untuk bahasan XRP dan Bitcoin ya. Semoga kalian bisa terbantu dan kalian tetap bisa dior lagi untuk lebih mantap lagi untuk menentukan pilihan kalian mau open buy ataupun sell di kisaran berapa. Itu aja dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.